Yohanes. Oke, nah lalu kita akan ada talk season-nya dan nanti akan ada Q&A, akan ada games juga ya, lalu nanti penutupan. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk semua partisipan hari ini, tolong di-share keseruan acara hari ini, mention ke @bantexindonesia, @bersamamama.id, dan @bantexhybrid_e-feeling. Nah, di 3 akun itu ya, jangan lupa nanti di-tag via Instagram. Oke, Mama Nindya. Tanpa berlama-lama lagi, semuanya boleh open kamera. Mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, Mama semuanya tolong di open kamera dulu ya. Oke, Pak Andi, Pak Yo mungkin sekalian. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ada berapa sheet, Mama Nindya? Berapa halaman kah? Bentar ya, ada 3 ya. Oke. Aku ulangi lagi ya, yang untuk yang slide kedua ya. Oke. Masih ada yang belum buka ya. Buka kamera dulu ya. Oke, Mama-mama boleh di open cam ya. Oke, 1, Masih adakah, Mama Nindya? ada 1 lagi ya. Slide yang 1 lagi ya. Mama Septiana boleh di-mute mungkin? Oke. Gimana caranya? Sudahkah, Mak Nin? Oke, sudah, makasih. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi sudah selesai kita foto bersama dan mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku mau perkenalkan dulu atau mau sedikit memperkenalkan tentang Bantex ini ya, atau PT Bino Mitra Sejati. Nah, Bino didirikan sejak tahun 1986 sebagai pabrikan dan perusahaan perdagangan dalam bidang peralatan kantor. Nah, Bino sendiri memiliki lisensi untuk memproduksi peralatan kantor yang bermutu tinggi dengan merek Bantex, yang biasa kita kenal Bantex ya, mama-mama. Dan Bantex merupakan sebuah merek peralatan kantor yang sangat terkenal di Eropa. Mereka memiliki pabrik sendiri dan telah memberikan lisensi untuk mendistribusi dan memproduksi produk-produk mereka dengan merek Bantex kepada distributor yang berada di lebih 70 negara yang tersebar di 6 benua termasuk Bino di Indonesia. Harapan dapat berkolaborasi dengan komunitas bersama mama.id dan para member, serta para mama semua partisipan hari ini akan terbantu dalam mensupport penyimpanan dan mengelola dokumen penting di rumah. Oke, itu sedikit tentang Bantex atau PT Bino Mitra Sejati. Nah, langsung aja kita perkenalan langsung dengan Bapak Yohanes Hartono selaku SPV Marketing Home Product PT Bino Mitra Sejati. Halo, selamat sore Pak Yohanes.
Selamat sore semuanya. Dan di sini Selamat juga ada sore. Pak Andi. Halo, selamat sore Pak Andi. Mungkin yang kemarin ikut gathering bersama Mama pada saat Hari Ibu, udah ketemu Pak Andi langsung. Oke, gimana kabarnya Pak Yo? Baik, Bu. Luar Oke. biasa. Ini rame banget nih Pak, udah ada 56 orang dan sepertinya Iya. antusias sekali dengan Rame banget. tema acara hari ini nih Pak Yohanes. Mungkin Pak Yohanes tadi saya sudah memperkenalkan diri sedikit tentang Pak Yohanes. Mungkin Pak Yohanes mau menyapa partisipan pada sore hari ini. Ya, selamat sore para mam semua. Luar biasa ini sudah 57 partisipan ya. Ya, semoga materi kali ini bisa dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga sangat senang sekali dengan komunitas bersama Mama yang memang selalu kompak ya, Pandi ya, betul ya. Dan luar biasa juga ya komunitasnya ini, kalau saya lihat juga ada yang dari Pontianak, ternyata nggak cuma di Jawa aja gitu ya. Dan cita-cita saya mungkin para bapak-bapak harus belajar nih dari para mam semuanya yang bisa membentuk sebuah komunitas seperti ini gitu ya. Karena nggak ada yang bersama papa ya, Bu? Atau nanti akan ada bersama papa? Sebenarnya kayaknya ada ya, saya lihat semilir-semilir tim bapak-bapak. Tim bapak-bapak. Jadi setelah sesi tim ibu-ibu biasanya ada tim bapak-bapak nih Pak Yo. Oh gitu. Iya, sambil mengasuh anaknya, kegiatan sehari-hari, ada di kantor kalau saya lihat, bisa ikut webinar juga. Memang nggak salah sih ya, memang kekuatan bapak-bapak itu ada di ibu-ibu yang kuat-kuat seperti ini. Iya, begitu. Terima kasih Pak Yohanes. Mungkin Sama-sama. apakah kita mau langsung memulai? Ya, untuk menghemat waktu gitu ya, Mbak, kita mulaikan saja, Bu. Baik, silahkan untuk talk session-nya akan dibawakan oleh Pak Yohanes sendiri atau dengan Pak Andi? Untuk kesempatan kali ini saya bawakan sendiri nih, Bu. Oke, baik Pak Yohanes. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak Yo. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sebelum dimulai, suara saya sudah terdengar ya? Aman ya, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Nanti saya akan izin untuk share screen-nya. Ya. Oh, maaf. Webinar kali ini tentang pengarsipan keluarga dengan sistem hybrid. Jadi benar sekali baru-baru ini Bantex Indonesia meluncurkan sebuah aplikasi. Tentunya aplikasinya ini bertujuan untuk masih di seputar tentang pengarsipan, pemeliharaan dokumen. Di mana dokumen itu, yang namanya dokumen itu nggak hanya di kantor, ya, tidak hanya di sekolah atau dimanapun, tetapi dokumen itu juga sudah menjadi bagian diri kita di rumah. Nah, aplikasi ini dapat digunakan untuk sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan juga dapat juga digunakan di institusi atau corporate.
Dan aplikasi ini sudah dapat di-download di Google Play untuk pengguna Android dan Apple Store untuk pengguna produk-produk dari Apple. Ya, jadi intinya aplikasi ini sebagai penghubung antara dokumen fisik dan dokumen digital yang memang sekarang kan zaman-zamannya digital ya Bapak para mams. Jadi dokumen ini juga sebagai penghubung. Sebentar, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau misalnya kita lihat para mams, di era digital ini, apalagi semasa waktu pandemi COVID ya, dulu nggak pernah ada webinar seperti ini dengan Zoom, tapi sekarang juga sekarang malah masih tetap digunakan gitu ya sarana ini. Demikian juga dengan dokumen di era digital ini. Itu kalau misalnya kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, itu ada dokumen yang diterbitkannya secara fisik, tapi dipakainya juga secara fisik. Contohnya ya paspor, ijazah, KTP, kartu keluarga, dan lain-lain juga. Tetapi ada juga yang diterbitkan secara fisik, dipakainya secara digital, yaitu dokumen-dokumen yang digitalisasi. Ataupun ada juga dokumen yang diterbitkan secara digital, tetapi dipakainya secara fisik. Ya, contohnya segala invoice pajak gitu ya, dan lain-lain. Dan terakhir ada juga dokumen yang diterbitkan secara digital, juga dipakainya secara digital. Dan ini saat ini banyak sekali. Polis asuransi, contohnya sertifikat elektronik, dan lain-lain semacamnya. Kalau misal dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah berbelanja di toko-toko online ya yang terkenal saat ini. Seringkali kita mendapatkan voucher kupon. Nah, voucher itu pun bisa dikategorikan sebagai produk dokumen digital, karena voucher itu kan berisi dengan angka-angka ya. Kalau misalnya kita seorang programmer membuat seorang voucher, pasti akan ada kode-kode tertentu sehingga voucher tersebut dapat digunakan. Dan itu juga merupakan sebagai bentuk dari dokumen yang diterbitkan secara digital dan dipakai juga secara digital. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh aktivitas yang memerlukan dokumen fisik. Nah, dokumen fisik ini juga perlu kita maintenance karena kita masih memerlukannya. Seperti registrasi pendaftaran anak sekolah, pengajuan kredit kendaraan, gitu ya. Terus kalau kita melamar pekerjaan masih memerlukan dokumen-dokumen secara fisik. Ijazah dan sertifikat kita juga memerlukan dokumen secara fisik. Dan juga kalau surat nikah atau buku nikah itu masih fisik ya Bu ya. Jadi tidak berupa link gitu kan ya. Demikian juga dengan kegiatan belajar mengajar. Dan juga kreativitas anak-anak mewarnai seperti printable worksheet itu tetap masih sangat dibutuhkan. Lalu saya sering diberikan pertanyaan seperti ini nih. Apakah kalau dokumen sekarang itu digitalisasi semakin marak, apakah dokumen fisik akan hilang? Di sini ada dua alasan. Yang pertama, kertas itu masih diproduksi, para mams. Kertas itu masih diproduksi dan setiap tahun juga akan banyak mengalami peningkatan. Yang kedua, nah ini selama anak kita masih diajar menulis dan juga mewarnai. Kalau misalnya di sekolah yang pertama yang diajarkan anak tidak menggunakan jempolnya, tetapi diajar untuk menulis
dan mewarnai. Selama anak-anak kita masih diajar menulis dan mewarnai, dan kita masih mengajarkan anak-anak kita menulis dan mewarnai, itu dokumen fisik pasti akan ada dan masih diperlukan kertas. Kalau kita masih memerlukan kertas, kita juga masih memerlukan tempat penyimpanan dari kertas tersebut. Nah, di sini kita lihat juga, Mams, mengenai apa disebutnya ini life cycle ya. Ketika kita masih baby sampai dengan kita sudah menjadi orang tua ya, elder. Nah, ketika kita masih baby, kita memerlukan pasti akan ada personal dokumen yang disebut dengan akte lahir. Ada juga dokumen yang berhubungan dengan medical tentang tumbuh kembang anak, dan juga kita juga akan menghasilkan dokumen yang namanya foto. Ya. Saya yakin pasti Mam punya foto anak-anaknya dari kecil. Anak saya juga, saya punya dari bayi. Setiap tahapan kehidupannya dia kita foto, dan tentunya juga kita cetak gitu. Nggak mungkin ditinggalin di dalam USB gitu. Pasti kita cetak, kita pajang, kita kumpulkan, kita koleksi sebagai kenangan dan juga sebagai bahan pendidikan untuk anak-anak kita nanti ketika dewasa. Lebih tambah lagi umurnya, maka personal dokumen yang dimiliki akan semakin banyak. Ketika dalam tahap adult atau dewasa, dan itu juga semakin banyak juga dokumen yang dihasilkan, baik itu fisik ataupun digitalnya. Seperti personal dokumen yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Terlebih lagi kalau misalnya sudah mempunyai finansial, sudah mempunyai properti, dan juga sudah mempunyai bisnis sendiri, itu akan menghasilkan dokumen yang sangat banyak. Dan sampai kita elder pun, kita juga masih menghasilkan sebuah dokumen. Apabila kita sudah lanjut usia, dan kita sudah mempersiapkan apa yang akan kita berikan kepada keturunan kita nanti berupa will ya, atau warisan biasanya disebut, kita juga akan menggunakan sebuah dokumen. Dan ini adalah life cycle yang memang kita akan merasakan semua. Nah, Bapak Ibu, saya tidak ada Bapak di sini, cuma Pak Andi doang nih Bapaknya. Para Mams, ada dua cara aman dan mudah dalam pengelolaan dokumen. Seperti yang diketahui bahwa kita punya fisikal dokumen bentuk fisik seperti kertas yang saya pegang ini, dan juga kita mempunyai digital dokumen atau fisikal dokumen yang kita buat digital. Nah, kalau untuk fisikal dokumen mungkin tempat penempatannya itu bisa menggunakan produk-produk Bantex. Original dokumen yang kita harus simpan dan pelihara, kita harus memastikan bahwa alat penyimpanan dan tempat di mana penyimpanan dokumen tersebut aman, karena itu adalah dokumen asli. Yang kedua adalah digital dokumen atau dokumen yang kita digitalkan. Nah, biasanya itu kita simpan dalam produk digital juga. Yang pertama adalah USB atau hard disk di komputernya masing-masing, atau di memori handphone gitu ya, atau di eksternal hard disk, dan juga dapat disimpan melalui cloud system seperti yang Bantex Hybrid e-filing ini gunakan. Itu penyimpanan datanya menggunakan cloud system. Kalau kita menggunakan USB atau perlengkapan hardware, itu tips dari kami bahwa itu hanya untuk backup, bukan untuk sebagai penyimpanan utama, karena mudah hilang. Kalau USB-nya rusak juga kita tidak bisa mengakses dokumen tersebut, atau foto, atau lain-lain sebagainya.
Atau kalau kita gunakan komputer kita, terus kita suka, sekarang ini kan banyak sekali ya malware-malware gitu yang ingin mencuri data-data kita gitu ya. Dan itu juga ada resiko seperti itu. Nah, yang kedua ada melalui cloud system. Cloud system ini penyimpanannya itu di sebuah server yang memang kita gunakan yang sangat aman, yaitu dengan menggunakan AWS ya, Amazon Web Storage. Banyak sekali perbankan-perbankan yang menggunakan menggunakan Amazon Web Storage ini. Kalau biasa disebut AWS ya, tentunya itu tempat ya selama ini belum ada yang bisa menjebol si AWS ini. Yang kedua, keuntungannya kita bisa mengakses, kita bisa men-share, dan kita bisa menyimpan dokumen di kita. Aman, mudah, dan diakses. Slide berikutnya saya akan beri sedikit penjelasan bagaimana tahapan pengelolaan dokumen keluarga secara hybrid. Berarti menggunakan dokumen fisik yang memang itu harus kita simpan, dan juga kita digitalisasi dokumen tersebut agar mudah ketika kita mencarinya, dan juga kita bisa dan aman penyimpanannya. Nah, untuk pengelolaan dokumen keluarga secara hybrid, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita klasifikasikan dokumen fisik yang ada di rumah. Kan banyak sekali dokumen yang ada di rumah, itu kita klasifikasikan. Nah, nanti contohnya ada di sini, Mbak. Klasifikasi dokumen apa saja yang ada di rumah. Yang kedua, tentukan alat dasar yang digunakan untuk penyimpanan dokumen fisik tersebut. Jadi kalau pengelolaan dokumen keluarga secara hybrid, kita harus tentukan dulu alatnya apa untuk penyimpanan dokumen fisiknya. Terus tentukan lokasi tempat penyimpanannya di mana. Kalau misalnya di rumah, biasanya mungkin ada yang tahu, para mams, biasanya taruh dokumen itu di mana? Di Kira-kira? lemari, Pak. Di Di lemari. 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 Tapi masih ada yang naruh dokumen di apa namanya, di biasanya lemari, baju-baju di bawah baju-baju gitu ya. Ada, Saya Pak. di laci, Pak. Laci tapi Gimana? isinya di dalam lemari. Oh, Saya Di kumpulin lemari khusus satu dokumen, Pak. tempat semua surat-surat. Jadi sometimes ada sesuatu hal urgensi, tinggal angkat. Udah, iya, tinggal angkat, udah beres kayak gitu. Ya, di betul lemari sekali. khusus dokumen. Kalau ada apa-apa tinggal ambil, Pak. Benar. Nah, ketika kita menentukan lokasi tempat penyimpanan, yang pertama kita harus tahu ketika kita simpan, terus begitu kita butuhkan atau memang ada sesuatu yang emergensi, itu dokumen itu mudah ditemukan dalam tidak jangka waktu lama. Jadi kalau misalnya Mam nyari dokumen, kalau misalnya saya lupa menyimpan sebuah dokumen, yang saya tanya pertama istri, karena istri tahu segalanya ya. Kalau istrinya nggak tahu, wah repot, pasti saya tanya anak saya atau orang-orang rumah. Nah itu berarti sudah sulit ditemukan dokumennya. Berarti lokasi yang kita simpan itu kurang tepat gitu ya. Nah, yang pertama kita harus tentukan lokasi tempat penyimpanan, disetujui oleh semua anggota keluarga bahwa di sini loh tempat penyimpanan dokumen. Selain untuk kerapihan dan juga untuk hal-hal yang bersifatnya emergency. Ya, amit-amit sih kalau misalnya kita lihat di kejadian di negara sahabat kita ya, teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Turki sana ketika gempa bumi, semua rumahnya hancur gitu kan ya, yang tersisa hanya tanahnya.
Nah, kalau itu memerlukan sepersekian detik saja untuk menyelamatkan dokumen. Nah, ketika bencana itu datang gitu ya, apabila kita sedang menghadapi sesuatu yang emergency, misalnya bencana banjir lah ya, kalau di Indonesia ini, yang pertama kali kita selamatkan bukan kulkas ya, tentunya, bukan TV juga, atau bukan sound system di rumah kita, tetapi yang pertama kali kita selamatkan adalah dokumen pasti ya Mam ya. Jadi dokumen itu harus kita tentukan lokasi tempat penyimpanannya sehingga semua keluarga tahu. Yang ketiga yaitu kita digitalisasikan dokumen dengan menggunakan hybrid. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini contoh klasifikasi atau pengelompokan dokumen. Ada personal dokumen seperti akta lahir, akta nikah, kartu keluarga, KTP, SIM, paspor, ijazah, sertifikat. Yang merah ini adalah yang kita simpan seumur hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Dokumen atau legal dokumen dan juga properti, dokumen-dokumen properti, termasuk ijazah pendidikan. Nah, biasanya kebiasaan kita, saya kurang tahu itu siapa yang ngajarin gitu, ijazah itu dilaminating, betul nggak, Mam? Siapa yang ijazahnya dilaminating? Saya, Pak. Nah, untuk dokumen-dokumen seperti ini itu jangan dilaminating. Ketika kita laminating, kalau misalnya suatu saat namanya dilaminating itu dipanasi plastik dipanasi, dan itu suatu saat itu akan menggelembung, apalagi proses laminatingnya kurang sempurna gitu. Ketika kita melaminating sebuah dokumen asli, biasanya kan mestinya dipanasin dulu tuh, dipanasin. Kalau panas, kalau nggak panas, ya nanti menempelnya nggak sempurna, dokumen aslinya rusak. Nah, di sini juga ada, jadi untuk dokumen-dokumen yang personal atau legal atau properti sebaiknya tidak dilaminating. Yaitu kita klasifikasi, salah satu klasifikasinya yang warna kuning ini seperti kontak penting, ya, seperti emergency. Jadi kalau kebakaran, kita dalam satu tempat lokasi dokumen, kita tahu, semua anggota keluarga tahu bahwa di situ ada nomor-nomor penting. Ada juga nomor keluarga di sana, kantor, sekolah, biasanya anak-anak, teman-teman. Biasanya saya punya salinan nomor telepon teman dekat anak-anak saya, sehingga kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa tanya. Ada juga dokumen klasifikasi pengelompokan dokumen dalam keluarga itu berhubungan dengan teks, pajak, perbankan, finansial, ataupun dokumen-dokumen kredit. Itu kita klasifikasikan, kita kumpulkan. Lalu ada dokumen-dokumen yang medikal, nah seperti asuransi BPJS, medikal, histori, vaksin, resep dokter, jadwal praktek dokter, ataupun kalau misalnya memang ada kartu pasien dan lain-lainnya, itu kita kumpulkan, kita klasifikasikan. Jadi ada lalu lainnya, dokumen lainnya seperti uang cash juga berarti itu dokumen ya. Kenapa sih kita selalu persiapkan penyimpanan uang cash yang nggak terlalu banyak, yang kira-kira mencukupi lah untuk saat-saat emergensi? Karena apabila mungkin ada keperluan mendesak
atau keperluan emergensi, tiba-tiba ATM kita tidak bisa dipakai, atau koneksi internet kita untuk transfer atau tidak bisa, maka harus ada uang cash sebagai langkah emergensi. Dan uang cash juga termasuk klasifikasi dari sebuah dokumen. Dokumen keluarga, foto keluarga, resep, ya, brosur-brosur dan lain-lain sebutnya. Nah, kesemua klasifikasi pengelompokan dokumen ini harus ada satu syarat yang paling mendasar, yaitu mudah untuk ditemukan. Seringkali kita suka melarang anak-anak kita, jangan main-main dokumen itu, nanti robek, nggak boleh. Nah, sebenarnya itu kurang mendidik ya, Mam. Kita harus jelaskan ke anak kita, adik, ini nggak boleh, dokumen ini penting. Kalau misalnya ada adik menemukan ini tercecer, kembalikan lagi ke tempat semula. Selanjutnya, nah ini biasanya alat-alat dasar yang digunakan. Ada opener, LAF. Jadi LAF itu tidak hanya digunakan hanya untuk di kantor saja, Mak. Bantex mempunyai 25 warna-warna gitu kan ya, yang menarik, sehingga itu kalau kita simpan, kalau kita taruh di rumah itu akan menambah nilai-nilai keindahan di rumah. Ini adalah yang kedua adalah magazine file. Oh, ini terbalik nih, mohon maaf. Display book dan expanding file. Expanding file itu yang sebelah kanan. Nah, untuk tipsnya, banyak sekali peralatan ini kita temukan dimanapun berada, tetapi kita harus pilih peralatan yang aman untuk dokumen dan juga ramah bagi lingkungan kita. Produk-produk Bantex menggunakan bahan polipropilen itu yang ramah bagi lingkungan tentunya, dan juga aman buat dokumen. Aman dalam segi hal apa? Karena kalau kita simpan dalam dokumen dalam jangka waktu lama, biasanya kalau bukan bahan polipropilen itu dia akan lengket di dokumennya sendiri. Jadi dokumennya itu lengket dengan plastiknya. Sebenarnya bukan kertasnya, tapi tintanya itu lengket dengan plastiknya, sehingga ketika kita butuhkan, kita tarik, tintanya menempel di plastiknya. Biasanya seperti itu, Mak. Nah, mengenai tempat penyimpanan tadi, itu kita punya tempat khusus untuk lemari penyimpanan dokumen. Bisa di ruang kerja, di kamar utama, kamar pemilik, atau di kamar, biasanya sih di kamar orang tua ya, di kamar kita, atau memang ruang khusus yang kita manfaatkan menjadi tempat penyimpanan dokumen-dokumen tersebut. Kriterianya itu ruangannya itu tidak lembab, yang kedua mudah ditemukan, terlihat, mudah dijangkau ketika emergensi bencana alam. Kalau ditaruh di kolong tempat tidur kayaknya agak susah ya, Mam ya. Kalau misalnya ada emergensi, kita harus masuk kolong tempat tidur dulu untuk ngambil dokumen. Nah, untuk dokumen penting dan berharga, hindari dari jangkauan anak-anak. Bukan melarang tapi kita hindari supaya jangan disangka itu mainan. Yang keempat adalah jangan laminating dokumen-dokumen berharga atau legal. Tapi cukup ditempatkan di biasanya sih di expanding file dan atau di display book. Nah, sekarang Mams kita masuk ke hybrid system dokumen keluarga dengan Bantex Hybrid e-filing. Saya kira Mam sudah mendownloadnya ya. Ada kesulitan dalam mendownloadnya, nanti bisa dinyakan. Dan apabila sudah meregistrasi atau mengaktifasi akun, ketika download kita harus aktifasi akunnya. Itu semudah kita membuat sosial media. Nah,
yang perlu diperhatikan adalah device. Hybrid e-filing ini itu terintegrasi ya. Jadi terintegrasi apa yang kita simpan di mobile, di handphone kita itu juga akan bisa disimpan akan bisa terlihat di aplikasi yang berbentuk web. Jadi tinggal ke www.bantexapp.com. Nah, itu terintegrasi. Jadi aplikasi ini bisa diakses melalui mobile dengan cara mendownload aplikasinya, atau bisa dilihat di laptop kita masing-masing melalui web. Nah, di sini kita sesuaikan foldernya. Saya akan coba perlihatkan ya, Mams, perlihatkan mengenai contoh yang sudah saya buat dan ya, sudah terlihat ya. Nah, di sini adalah aplikasi Bantex Hybrid e-filing yang saya akses menggunakan web. Jadi dari klasifikasinya itu saya buat seperti ini. Ini yang finansial, isinya apa saja sih? Ada bukti bayar pajak, bukti pembayaran, ada juga slip gaji. Biasanya slip gaji harus dikumpulkan ya. Betul nggak, Mams? Ya, slip gaji itu penting sih sebenarnya, penting apabila kita ingin misalnya, kan kadang-kadang suka ditanya tuh ya, kita minta slip gaji 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir. Ada juga statement bank, statement investasi. Lalu di sini ada kontak-kontak penting, alamat keluarga dan kontak, karena kalau misalnya ada sesuatu, handphone kita hilang misalnya, lupa taruh, hilang, yang paling membosankan itu ngumpulin kontak-kontaknya, gitu kan. Kontak darurat juga. Ada medical, ya. Jadi dari yang kita klasifikasikan itu kita buat folder-foldernya sesuai dengan apa yang kita klasifikasikan. Nah, kalau misalnya di sini contohnya bukti bayar pajak gitu ya. Bukti bayar pajak ini kita bisa lihat ini gambarnya menggunakan LAF, berarti penyimpanan dokumennya saya menggunakan LAF tadi. Nah, ini saya taruh di lemari arsip kamar utama di LAF 1. Demikian juga dengan misalnya slip gaji. Slip gaji Februari, Januari, itu saya taruh di lemari arsip kamar utama, di box file nomor 2, di display book yang nomor 2. Dan ini semuanya bisa terlihat kalau misal kita klik. Nah, dia akan kelihatan ini di tempatnya kamar utama, disimpannya di sini di box file nomor 2 tadi, dan juga di display book nomor 2, sehingga kita bisa mengingatnya. Dan kalau kita mau mencari sebuah dokumen, misalnya kita mau cari KTP, nah, kita ketik di kolom search, baik di mobile maupun di web, penggunaannya sama. Cari. Nah, ada KTP berarti. Akta. Nah, ketika kita klik akta, kita akan bisa melihat icon di sini, berarti itu kita simpannya di expanding file,
adanya di lemari arsip kamar utama, box file nomor 1, dan di expanding file warna biru. Jadi lokasinya itu bisa kita lihat. Mudahnya kenapa? Kalau misalnya suatu saat kita nanti di luar atau kita ingin mengakses dokumen tersebut, kita bisa tinggal minta bantuan yang di rumah, di kantor, atau siapa gitu ya. Kalau keperluan kantor, kita bisa minta orang untuk mencarikan dokumen tersebut dengan menyebutkan lokasinya. Jadi, nah, lain-lain, misalnya backup file handphone saya taruh di sini, backupnya, supaya pada saatnya nanti diperlukan, saya bisa mengaksesnya. Nah, di sini juga ada, saya stop sharing dulu, kita kembali ke sini. Terus melalui aplikasi ini untuk menjadikan sebuah dokumen itu menjadi dokumen digital, apabila saya ingin menjadikan lembar dokumen ini menjadi sebuah dokumen digital, untuk aplikasi yang ada di handphone, itu kita sudah dilengkapi dengan scan dokumen. Jadi di situ ada scan dokumen, nanti dokumen itu dapat dibuat PDF ya, di menu scan, lalu kita bisa menguploadnya di folder tadi yang saya jelaskan. Oh, ini dokumen. Jadi kita tidak perlu pergi ke tempat rental biasanya untuk menyekan dokumen, atau kita tidak perlu beli sebuah scanner yang besar, kecuali kebutuhannya banyak gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakan handphone kita untuk membuat dokumen ini menjadi sebuah dokumen digital. Kalau kita mau save, kita tinggal save saja langsung ke folder-folder yang kita sudah klasifikasikan. Nah, dokumen aslinya kita tinggal taruh di tempatnya yang memang kita sudah siapkan untuk dokumen tersebut. Sehingga apa yang ada di aplikasi, penempatan yang di aplikasi, tadi lokasi, itu sama dengan keberadaan si dokumen fisiknya. Ini tadi sudah, menu lokasi itu memudahkan kita untuk mencari dokumen fisiknya. Biasanya kan kadang kita lupa ya, ini file ini mau carinya kemana gitu. Kita bongkar-bongkar, seperti kayak orang pindahan rumah ya, semuanya dikeluarin hanya untuk mencari sebuah dokumen. Seberapa penting sih dokumen? Nah, mungkin ada pertanyaan gitu ya, Mam. Seberapa penting dokumen itu ketika dokumen itu akan terasa sangat penting ketika kita mencarinya, kita membutuhkannya. Terus nggak ketemu, aduh, itu berarti itulah rasanya, itulah pentingnya sebuah dokumen. Mungkin para Mams juga sudah punya pengalaman nyari-nyari dokumen gitu ya. Kalau saya dulu sering punya pengalaman susah banget mencari dokumennya. Jadi melalui aplikasi dan sistem hybrid ini, menemukan dokumen itu menjadi hal yang mudah. Kita tidak lagi lupa di mana kita menyimpan dokumennya. Nah, selain fitur yang tadi, ada beberapa fitur lainnya, yaitu di dalam aplikasi tersebut, itu kita bisa melakukan dokumen processing seperti Microsoft Word ya. Dan juga ada kalender manajemen seperti melinkkan dokumen, atau misalnya biasanya pajak kendaraan, kita kadang-kadang lupa ini habisnya tanggal berapa gitu ya. Kita bisa linkkan dokumen ke kalender tersebut, terus kita bisa tahu, oh 1 minggu lagi ini saya harus pajaknya habis tanggal sekian nih.
dokumen itu kelihatan di kalendernya, itu dokumen ini akan kita bisa kasih keterangan dokumen ini harus punya kadaluarsa tanggal sekian, jadi harus diurus. Jadi sehingga kita tidak lupa. Karena ada dokumen-dokumen legal biasanya itu mempunyai tanggal kadaluarsa seperti STNK dan lain-lain sebagainya yang memang kita harus perpanjang terus. Dan juga ada password management. Password management ini artinya itu tempat di mana kita bisa simpan password-password kita. Password, misalnya sosial media, password, atau bisa juga password-password lainnya, username dan password. Karena kan zaman digital ini banyak sekali ya. Kalau kita mau bayar anak sekolah, misalnya contoh saya, itu pakai virtual account ya. Virtual account-nya panjang banget gitu kan angkanya, susah untuk mengingatnya gitu kan. Nah, ini kita bisa diisi di fitur-fitur di Link, terutama di fitur password management. Nah, salah satu keunggulannya adalah scan-nya itu kita sudah menggunakan artificial intelligence di mobilnya. Ketika kita membuat sebuah dokumen, men-scan sebuah dokumen, biasanya kita suka males ngisi nama filenya ya. Nama filenya dari sebuah dokumen tersebut. Jadi dengan menggunakan AI, dia akan membuat nama file sendiri. Biasanya dia akan membaca tulisan yang paling atas dan tebal. Itu akan dijadikan sebagai nama dokumen. Dan juga kita bisa men-sharekan dokumen tertentu kepada orang lain yang juga sama-sama menggunakan Bantex Hybrid e-filing. Nah, di share ini beda dengan yang biasa kita pakai, biasanya berupa link gitu ya. Kita tidak menggunakan link share-nya karena biasanya meskipun itu bisa diatur, tetapi kita suka lupa gitu. Harusnya restricted yang mempunyai link tersebut, tetapi link itu kita buat bebas, siapa saja yang punya link bisa buka. Nah, itu kadang-kadang kalau kita lupa, kita share ke manapun ke orang yang memang tidak perlu melihat itu, jadi bisa mengaksesnya itu dokumen kita itu. Nah, kalau menggunakan Bantex Hybrid e-filing, kita hanya men-share kepada orang-orang khusus yang kita akan sharekan lewat aplikasi ini, sehingga mereka bisa melihat atau mengakses dokumen yang kita sharekan. Untuk masalah keamanan tadi kita menggunakan data storage using AWS. Nah, terakhir. Terima kasih, ini slide terakhir. Kalau ada pertanyaan atau memerlukan bantuan, bisa mengontak customer care kita yang terlihat di bawah pojok kanan bawah. Walau apakah itu ada kesulitan untuk menginstalasinya atau ada fitur-fitur lain yang bingung makanya bagaimana, bisa dapat ditanyakan. Jadi yuk mari kita beres-beres rumah. Setelah ini kita digitalkan dokumen-dokumen yang memang kita perlukan, kita buat klasifikasinya dulu seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dan sudah, jadi semua dokumen itu sudah ada di genggaman para MAM semua, sehingga tidak perlu kesulitan lagi mencari, atau kita tidak perlu membawa semua dokumen yang segitu banyak gitu kan ya, untuk supaya kita ingat, tetapi cukup di handphone para MAM semua, kita semua bisa dapat mengakses semua dokumen-dokumen yang suatu saat kita perlukan. Demikian penjelasan dari saya, MAM. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan atau memerlukan bantuan baik cara registrasi
aktivasi atau lain-lainnya bisa menghubungi customer care. Dan setiap kita mendownload ini tersedia free storage sebanyak 2 giga. Jadi lumayan untuk dokumen. 2 giga itu kalau diisi dokumen banyak ya. Punya saya aja tadi nggak cuma apa namanya, habisnya cuma sedikit ya dokumen-dokumen itu. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mam Maria. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Nah, itu tadi ya mama-mama sudah jelas sekali. Jadi tolong yang masih simpen-simpen dokumen, kata Pak Yo, di bawah-bawah baju, di bawah-bawah laci tempat tidur gitu ya. Ya Ada Pak yang Yo di ya. meja dapur, Mam. Sekarang, aduh zamannya Saya udah lihat ini ya Pak, udah canggih gitu kan. hybrid. Terus yang anaknya udah pada mulai punya ijazah, tolong jangan dilaminating. Udah nggak zamannya kalau kata anak zaman sekarang. Ketinggalan lah. Orang udah naik mobil listrik, naik motor listrik, kan masih naik sepeda. Apa berjalan kaki mungkin kali ya. Nah, jadi gitu ya mama-mama. Nah, itu sedikit banyak penjelasan dari Pak Yohanes yang sangat berguna sekali dan bermanfaat sekali buat kita. Nah, di sini malah ada yang curhat, ijazah TK anakku rusak dokumennya jadinya. Nah, itu ya mama-mama tadi benar banget. Aku juga mendapati yang dilaminating seperti kata Pak Yohanes ketika nggak panas banget, akhirnya dia menggembung, nempel malah di plastik laminatingnya dan udah nggak bisa diapa-apain. Ya udahlah ya. Nah, dan sekarang kayaknya, dan ini aplikasinya ternyata enak banget ya Pak Yo. Jadi kita tuh nggak perlu scan-scan via alat scanner atau via Betul. kayak kalau dulu kan kita agak rempong ya harus beli scanner atau sekarang udah zaman yang udah printer jadi satu sama scanner, baru kita simpan filenya PDF kayak gitu ya Pak ya. Saya biasanya kayak Betul. gitu. Iya. Nah, tapi sekarang dengan adanya aplikasi Bantex yang baru ini, ternyata tinggal klik itu udah langsung jadi modelnya udah langsung bisa kita scan dan bisa langsung disimpan gitu ya. Jadi ini banget praktis banget. Betul. Dan biasanya untuk scanner-scanner itu banyak di pasar aplikasi ya. Cuman biasanya mereka kalau kita mau scanner itu ada iklannya. Iya, Ada iklannya atau dia hanya bisa men-scan 5 kali, habis itu harus bayar gitu kan ya. Iya benar, ada juga yang online. Kita tinggal rubah misalkan dari Word terus bentukan filenya scanan. Ya benar tadi kata Pak Yohanes, si aplikasinya itu paling banyak 5, setelah itu kita berbayar gitu atau harus tunggu Bayar. hari berikutnya gitu kan. Betul. Kalau Nah, pakai ini tanpa bayar dan ini memang kita buka semua fiturnya lengkap ya untuk scan ya. Dan nanti di aplikasi minggu depan baru dirilis itu kita bisa multiple scan. Jadi beberapa dokumen itu dalam satu file. Jadi nggak usah banyak file, satu scan banyak file. Jadi dalam sekali scan itu melalui handphone kita bisa dari 5 dokumen hanya jadi satu file penggabungan gitu ya. oke. Penggabungan file. Jadi Biasanya enaknya di adalah aplikasi yang lain tuh berbayar aplikasinya, tetapi dengan menggunakan Bantes Hybrid e-Filing itu kita buka untuk semua bisa pakai, walaupun itu versi berbayar ataupun tidak, semuanya bisa menggunakan fasilitas tersebut, Mam. oke, benar banget. Berarti dan storage-nya besar, lumayan besar lah ya. 2 giga itu hitungannya untuk dokumen sih menurutku lumayan besar. Bisa Banyak. upgrade nggak sih Pak Yo? Misalkan dari 2 giga itu kita upgrade jadi berapa itu bisa nggak Pak? Atau berbayar atau gimana? Atau Ya, sampai saat ini baru 2 giga dulu? sudah bisa di-upgrade, Mam. Nanti dokumen itu juga sudah bisa di-upgrade menjadi yang 30 ya, 30 giga.
Oke. 40 kalau nggak salah, 40 giga yang terkait itu berbayarnya per bulannya itu kalau nggak salah 30.000 ya. Oke. Jadi 30.000 lumayan terjangkau lah ya. Nah, terjangkau. boleh Q&A ya Pak. Kita sesi lanjut ke tanya jawab. Ini saya Ya. membacakan membacakan pertanyaan yang sangat menarik. Ada yang tadi Bapak bahas nomor-nomor virtual account, terus dokumen-dokumen yang bisa disimpan online. Nah, ini ada pertanyaan dari Mama Nindya. Pak Yo, keamanan aplikasi data kita gimana, Pak? Karena kan kita upload secara personal atau pribadi. Atau mungkin Mama Nindya mau mengajukan langsung pertanyaannya ke Pak Yo. Silahkan. Silahkan, Mam. Halo, selamat sore Pak Yo. Maaf sebelumnya. Ini aku udah coba-coba dari kemarin-kemarin aplikasinya. Emang bagus banget dan lebih apa ya? Untuk emak-emak jadi nggak terlalu rempong gitu. Tapi yang ingin aku tanyakan itu kan kayak apa ya, spesifik banget kita letakin data di mana. Nah itu kalau apa namanya, keamanannya gitu Pak Yo gitu. Biasanya kan suatu aplikasi kan ada diawasi oleh kayak aplikasi apa, masalah uang biasanya kan dia diawasi oleh OJK gitu. Nah, kalau misalnya aplikasi Bantex ini gimana? Soalnya kan ini internasional juga ya kalau Bantex ini ya. Iya, jadi gini, untuk keamanan ya, Mamis ya. Untuk keamanan itu pastinya ketika kita masuk ke Google Play ataupun iOS itu kita baru beberapa bulan yang lalu baru launching karena mereka punya security yang sangat berlapis ya untuk memastikan aplikasi kita itu aman. Amannya dalam artian itu tidak bisa disalahgunakan karena ada undang-undang ITE ya, ada undang-undang ITE. Kita juga harus menjaga privasi. Jadi untuk keamanannya, setiap dokumen yang kita upload melalui Bantex Hybrid e-filing itu tidak bisa terbaca kalau tidak menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama. Makanya tadi kalau saya share ya, nah ini kalau saya buka dokumennya bukti bayar pajak, nah ini dokumennya, dia tuh akan terencrypted, tidak bisa dibaca kalau tidak bisa dibaca di luar aplikasi ini. Kita nggak bisa sharing ini keluar dari aplikasi ini, di-sharing ke aplikasi lain gitu ya, dalam Berarti format. copy paste nggak bisa ya, Pak? Gimana, Bu? Berarti di copy paste, kayak misalkan kita kalau di dokumen di laptop, kita kan bisa copy paste atau kirim via WhatsApp atau ini. Berarti ini di aplikasi ini nggak bisa, hanya bisa kita buka di aplikasinya Bantex saja? Betul. Hanya bisa dibuka. Kita nggak bisa copy paste ke tempat manapun juga. Itu keamanan yang pernah. Jadi dokumen itu terencrypted. Kecuali Bapak Ibu para Maps, kita download dokumen tersebut di handphone, itu dia langsung terbuka dokumennya. Terus kita share ke orang lain. Nah, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Karena kita sudah downloadnya, kita bawa dokumen itu keluar, masuk ke handphone kita, misalnya kita download, nah itu kan terbuka dia, dokumennya bisa dibaca. Tapi kan itu atas kehendak kita sendiri, bukan atas kehendak atas kehendak kita sendiri untuk mendownload dokumen tersebut di handphone kita. Tapi kalau misalnya kita share, kita kirim email gitu ya dari aplikasi ini, itu nggak bisa. Seperti yang disebutkan Mama Maria. Nah, yang kedua, keamanannya adalah mengenai kalau kita membuka sebuah aplikasi, kita harus registrasi. Kita harus isi password, username, dan lain-lainnya. Nah,
ketika password kita lupa atau handphone kita hilang gitu ya, atau bagaimanapun gitu ya, kita lupa deh password kita. Nah, itu tidak akan bisa dibuka walaupun Mams memohon-mohon sama saya juga nggak bisa buka. Bahkan yang membuat aplikasinya pun, programmer kita itu juga tidak bisa membuka akun Bapak Ibu. Jadi, ketika kita membuat aplikasi Bantex Hybrid e-filing, itu ada recovery key kan ya. Nah, hanya kunci itulah nomor yang banyak begitu yang harus kita simpan untuk membuka akun kita kalau misalnya hilang atau lupa. Biasanya kalau yang lain gitu ya, kita bisa lupa password, bisa pakai email, bisa pakai nomor telepon, bisa pakai ini, bisa pakai itu, bisa pakai siapapun informasi yang kita masukkan. Password sebelumnya apa, kan suka ditanya kalau misalnya kita lupa password dari. Nah, kalau ini karena kita begitu jaga privasinya, kalau lupa ya sudah lupa gitu ya. Untuk menjaga bahwa akun ini dapat digunakan atau dibuka oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Begitu. Dan yang ketiga, storage kita itu menggunakan AWS. Ya, kita simpan biasanya yang menggunakan AWS itu kayak produk-produk perbankan atau official store online ya, market online itu biasanya mereka menggunakan AWS yang secure banget ya. Selama ini belum ada hacker-hacker yang bisa menjebol itu. Salah satu storage penyimpanan data yang aman. Demikian, Mam. Oke, terima kasih Pak Yohanes atas jawabannya. Nah, ini nanti Maria buka satu lagi pertanyaan. Yang mau tanya boleh raise hand ya. Yang tercepat silahkan. Oke, ada Mama Fida. Silakan. Halo, selamat sore Pak Yo. Selamat sore, Mam Fida. Pak Yo, ini berguna banget ya. Saya tadi nggak dari awal sih ngikutin, tapi sudah nangkep ini Bantex fungsinya untuk yang penyimpanan digital ini. Nah, yang saya mau tanyakan, ini ada terhubung dengan backup nggak ya? Jadi maksudnya kalau suatu saat mungkin ada kemungkinan hilang atau gimana gitu Pak Yo, jadi mungkin kita bisa dapat backup-nya di mana gitu. Kalau untuk penyimpanan seperti ini. Itu aja Pak Yo. Terima kasih. Baik, Fida. Wah, bagus sekali nih pertanyaannya, Mam Fida. Backup saya lupa malah menjelaskan itu tadi. Jadi semua bentuk apapun yang kita dokumen, yang digital yang kita simpan dalam Bantex Hybrid e-filing itu ada fungsi backup-nya juga. Nah, fungsi backup-nya itu kita bisa restore ke akun kita, atau kita bisa restore ke kita download ke komputer kita, file backup-nya. Nah, file backup-nya itu juga hanya bisa dibuka melalui aplikasi Bantex Hybrid e-filing. Jadi tidak bisa dibuka oleh aplikasi manapun di dunia ini. Kira-kira gitu, Bang. Ini untuk backup-nya langsung terhubung atau memang mesti kita setting dahulu gitu Pak Yo? Ketika kita backup itu kan ada ditanyakan ada dua, kita mau backup-nya itu file back-nya mau disimpan ke dalam akun atau itu mau kita download. Itu ada menunya nanti. Begitu kita pilih download, dia akan langsung mendownload perangkat kita langsung akan menerima downloadan dari aplikasi tersebut untuk file backup-nya. Oh, oke. Berarti user friendly sekali ya, User friendly. Bantex ini ya. Betul, jadi Oke. nggak perlu repot-repot. Oke, terima kasih banyak Pak Yo. Terima kasih Mama Maria sudah ya. Oke, terima kasih. Nah, mantep banget kan
tadi penjelasannya dan jawabannya dari Pak Yohanes. Nah, ini mungkin info-info terkait dengan si aplikasi Bantex yang online ini sudah ada di ini kah Pak Yo, di Instagramnya? Oh Atau iya, bisa sudah. tanya via Instagram, DM Instagramnya? Ya, sudah ada Instagramnya di Bantex Hybrid e-filing. Dan juga di situ nanti kita akan informasikan mengenai fungsi-fungsinya, cara-caranya, dan trik-triknya dalam mengelola sistem pengarsipan keluarga ini secara hybrid. Dan juga kita aplikasi ini akan terus di development. Nanti akan ada imatrai di sana, jadi dokumen yang perlu kita matrai gitu ya. Kita nggak usah print terus pasang tempel matrai. Di situ nanti akan ada imatrai yang bisa kita beli di aplikasi itu, dan kita akan bekerja sama dengan Peruri ya, yang pembuat materai untuk materai elektronik. Dan juga nanti ada tanda tangan, ada sign, tapi sign-nya itu terotentifikasi. Jadi melalui tanda tangan itu, biasanya kan kalau tanda tangan biasa, kita nggak tahu itu tanda tangan yang orang yang benar atau enggak gitu ya. Nah, tanda tangan itu nanti terautentikasi, dan tanda tangan kita, ID kita, yang menandatangani sebuah dokumen itu akan terlihat dan sudah diverifikasi bahwa benar itulah adalah orang yang menandatangani dokumen tersebut. Verifikasinya dari mana? Dari Peruri. Nanti kita akan terus develop sampai ke tahap sana. Dan juga nanti juga ada development mengenai kalau kita nyimpan file di Displaybook nih, untuk tahu isinya kan kita harus buka ya. Kita harus buka ini Displaybook ini atau map ini isinya dokumen apa saja sih. Jadi kalau misalnya menggunakan itu dan itu sudah dirilis, kita nggak perlu buka lagi, tapi dengan men-scan dengan QR code kita bisa tahu itu dalamnya itu apa, dokumen apa. Jadi nggak usah buka lagi, sehingga dokumen aslinya tetap simpan aman. Mantep banget deh, udah pastinya ya, karena udah klik dan aman, gitu ya Pak Yo ya. Betul. Oke, jangan lupa mama-mama semua, ini nanti keseruan webinar pada hari ini, tolong di-share, tag dan mention ke @bantexindonesia, @bersamamama.id, dan jangan lupa @bantex hybrid_e-filing. Nah, jangan lupa di-follow juga Instagramnya Bantex Indonesia dan Bantex hybrid_e-filing. Dan nanti untuk info tentang aplikasi barunya atau si Bantex Hybrid e-filing ini bisa juga didapatkan infonya atau tanya-tanya langsung via Instagramnya Bantex hybrid_e-filing ya Pak Yohanes ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi fun games aja boleh Pak Yohanes. Sebelumnya mari ucapkan terima Silakan. kasih dulu Terima ya Pak kasih Yohanes juga. atas waktunya, Ya. atas penjelasannya, atas ilmunya yang bermanfaat pada sore hari ini. Terima kasih sekali Pak Yohanes. Terima kasih, Mam. Oke, nah untuk sesi fun games-nya, cek Mama Rani, cek. Hai, Nah, aman. aman. Ini akan ada 5 ya? Aku Ada lali. 6. 6, Ada 6, 6 pertanyaan nanti akan di-share sama Mama Nindya. Cuma nanti ketentuannya gini, nanti kan di-share ya, di screen kan. Jangan dijawab dulu, jangan nulis di kolom komen. Raise hand dulu, nanti Mama Maria sama Mama Nindya yang mempersilahkan. Jadi cepet-cepetan. Oke, 6 untuk 6 orang. Fun games-nya ini untuk 6 Mama orang. Mama Vida turunin dulu hand-nya. Raise hand-nya boleh diturunkan dulu. Mungkin boleh dibantu turunkan Mama Nindya. Biasanya co-host tuh bisa turunkan. Iya, aku nggak bisa nurun nih raise hand aku. Capek nggak mah tangannya? Lumayan. Oke. Aku rasa seperti ini. Oh, salah ya.
Oke. Tadi ketentuannya udah dibilang sama Mama Rani, tidak boleh menjawab via kolom chat. Tolong jangan menjawab di kolom chat, tolong raise hand secepat mungkin. Saya persilahkan atau Mama Nindya persilahkan baru menjawab. Oke, deal ya. Oke, Mama Nindya ready steady? Ya, ready. Bentar ya. Oke, kayaknya aku harus memutar layarku dulu biar kelihatannya banyak. Yang cepat dan tercepat. Oke, pertanyaan pertama. Nek. Bentar ya. Oke. Harusnya sih pada jago-jago ya, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku juga. Nanti aku mau cek-cek apakah sudah download aplikasinya Bantex e-filing dan sudah register. Jadi nanti sebelum ku kasihkan hadiahnya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Sudah di-share sama Mama Nindya. Silahkan menjawab para mama. Diangkat tangan ya. Udah, Mama Yurida cepet amat. Udah, aku udah dapet Mama Yurida. Ini sinyalnya luar biasa sekali ini. Yang di ujung sana, di pulau seberang sana. Oh salah ya. Halo Mama Yurida. Adakah? Iya, Gimana? halo, Ini kedengaran nggak? kedengaran? Dengeran. Nah, apakah jawabannya? Like Facebook bukan? Ah, Like, jadi ini gabungan dua gambar ini jadi satu kata. jadi satu kata. Katanya itu aku kasih clue deh. Satu kata jadinya kota. Salah satu kota di antara Sabang sampai Merauke lah. Aduh, apa ya? Pas mungkin kita Pas. Kita hitung yang ya. kedua kali ya. Tenang. Pas dulu. Tadi Mama Nanda. Ya, Mama Nanda. Bukan, Mom. Mama Nanda. Satu kata nama kota di Indonesia. Sukabumi ya, Mom. Waduh. Iya, Ki. Macos. Gimana Mama Rani? Tap. Iya, betul. Selamat. Oke, lanjut. Turunkan. Raise hand-nya tolong diturunkan. Turunkan. Sampai turun semua baru aku mulai. Pertanyaan kedua. Gimana cara nuruninnya? Dah. Oke. Sudahkah masuk pertanyaan kedua, Mama Nindya? Ya, siap. Oke. Masih sama? Waduh, Mama Iren. Jadi ini penggabungan gambarnya. Di situ udah ada clue-nya sepertinya ya. Oke, Mama Iren. Iren Nanda. Silakan jawabannya. Yang dirasakan jatuh cinta. Oh, ilah. Apa ya? Bentar lo. Ini saus. Apa ya? Kok jadi ngeblank sih? Ada dua kata ya. Aku mah baik hati. Aku, Mam. Aku, Mam. Tadi yang kedua tuh siapa ya? Mama Nindya apakah melihat? Oh, iya. Sering. Penyu. Jor.
Apa? Sering, ntar dulu. Sering? Sering senyum. Sering senyum. Selamat. Bener ya? Ya, Hore. Makasih, Mam. Oke, lanjut yang ketiga. Turunkan. Biar cepat. Hah? Emang udah? Ayo turunkan. Belum masuk Mama Penny. Ya, silakan yang ketiga Mama Nindya. Hah? Udahkah? Yang ketiga. ya bentar. Tadi masih ada yang Lighting ya? naiknya. Ya. Sudah bersih. Nah, lo. Mama Naimah Holida. Langsung panjang banget nih. Mama Naimah Holida. Cek 1 2. Ya, Mam. Yuk, silakan. Benar atau salah? Sebagian orang dapat bersin dengan mata terbuka. Salah. Oke. Salah. Selamat. Benar. Mam. Selamat, benar. Oke, turunkan. Ayo turunkan. Lanjut yang keempat. Ini berhubungan, tak kasih kisi-kisi dulu. Ini produknya. Turunkan dulu boleh resennya. Ini selanjutnya ini ada hubungannya salah satu produknya Bantek Indonesia. Oke. Kalau yang Tolong aku udah turunin tapi turun jangan dulu ya, belum kan gambarnya belum muncul. Aku udah turunin malah naik lagi. Sorry Mak Nin. Yuk. Sebagian orang dapat bersin dan Keempat. apaan ya? Aku Mama Penny aku Sebagian mute orang ya. Oke, Mama Nindya. Ya bentar. Aku lagi mood yang ini. Yang salah kayaknya. jangan dibuka ininya, Mak. Suaranya jangan dibuka ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Udah ya, ada bersih ya. Suaranya Mama Maria. Mama Florida. Si ungu-ungu imo. Magazine file bukan, Mam? Apa? Magazine file. Magazine file. Wow, luar biasa. Kamu punya berapa di rumah? Emang Lumayan. sampai sebanyak cepat itu menjawabnya. Oke, selamat. Terima kasih. Oke, turunkan kelima. Mama Regina boleh turun? Oke, lanjut Mama Nindya 5. Masih Oke. berhubungan dengan produknya Bantex. Mama Regina ya. Iya, ini saya pakai nih zaman saya ngelamar kerja dulu. Yuk, silahkan Mama Regina. Mama Regina. Folder. Apa? Map folder. Map folder. Mama Rani. Mama Nindya.
kurang tepat ya? Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Oke, tadi Mama Rianti, aku lempar ke Mama Rianti. Loh, kok hilang? Dan sekarang yang raisen Mama Rani. Tadi Mama Yurida raise hand, tapi nggak berhasil menjawab. Terus sekarang raise hand duluan. Bolehkah? Boleh, nggak apa-apa. Oke, Mama Yurida. Apakah produk ini? Envelope bag nggak? Envelope bag. Envelope bag. Benar gak Mama Rani? Coba tanya Pak siapa? Pak Yohanes atau ada nggak? Pak Andi, apakah Atau Pak benar Andi? envelope bag? Gimana Pak? Nggak di tempat kayaknya ya? Iya, nggak di tempat kayaknya. Oke, apa tadi jawabannya? Envelope bag. Oh, dikit sih ya sebenarnya ya. Kurang dikit Gimana? gitu. Kurang dikit Kurang kayaknya. dikit. Envelope bag and spine ya. Masih kurang tepat. Ya. Yo, lempar yang lain. Oke, Mama Reni, silahkan. Pocket clear holder bukan ya? Pocket clear holder. Masih belum tepat. Kurang juga tepat. nih. Pakai bahasa Indonesia aja juga boleh kok. Iya, pakai bahasa Indonesia boleh. Yang biasa di warung tuh bilangnya ke abangnya, Bang, itu ada map yang itu enggak? Bang. Mama Reni. Salurannya kemana? Hilang. Map plastik. Map plastik. Dikit lagi. Dikit lagi, map plastik. Map plastik bening. Kan, yang biasa perbedaannya tuh, Bang, beli map plastik yang ada itunya ya. Yang ada itunya tuh. Oh, Map plastik tali. Waduh, mantap. Kalau apa dari Bantexnya string envelope ya? String envelope, ya benar. Oke, lanjut terakhir ke-6. Turunkan. Silahkan turunkan. Udah turun semua, Mak Maria? Tadi siapa yang menjawab? Sorry, namanya. Reni. Iya. Turun dulu ya, Mama. Apa emang udah ganti pertanyaan? Turun dulu. Oke, terakhir ya. Oke, siap. Aduh, sakit Bu. Ayo, Bu, apa yang paling Oke, kaya? Mama. Srikaya bukan, Mam. Sri miskin nggak ada? Oh, salah. Bilang apa, Mah? Enggak. Apa, Ma? Coba diulang, Mama Trianung. Buah Srikaya. Oke, selamat. Selamat. Makasih. Oke, lengkap semua. Sampai doyong aku duduk gara-gara ditiban si Neo. Oke, selamat ya Mama semua untuk 6 orang pemenang. Dan sekarang waktunya untuk spin. Hadiah yang di-spin untuk 4 orang yang beruntung. Jadi spinnya 4 ya? Yap, betul. Silakan. Ini nanti kalau yang spin ini kalau keluar namanya harus berikan buktinya ya? Ya, jadi tolong Screenshot. yang dapat hadiah keluar namanya di spin,
tolong di screenshot aplikasi Banteknya Yang udah ada namanya ya? yang sudah berhasil terregistrasi akun ya. Jadi nanti aku mau lihat kayak gitu. Nanti boleh di-share di grup. Yang sudah menang boleh lagi nggak? Enggak dong, kasihan dong temennya yang lain. Jangan menang gantian. Boleh di-share di grup yang udah kita buat ya, yang kemarin ya. Oke. Oke, Mama Nindya lanjut langsung. Ya, Oh ya, bentar ya. Aku lagi ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Aman. Aku mulai ya. Sip. Bismillah, semoga menang. Amin. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mana nggak ada nak? Mama Evi Tri Wahyuni. Ada nggak? Mama Evi? Coba. Kalau nggak ada dihapus ya, karena nggak ikut. Cek dulu. Halo Mama Evi, ini sih ada ya di sini ya, tapi di tempat tak. Mama Evi, halo, panggilan. Iya, Kak. Kita hitung aja kali. 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Soalnya kan mau konfirmasi benar atau enggak udah terdaftar kan? Jadi harus yang standby ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mama Nina. Cek. Ya. Aku ada, Mam, kata Mama Evi. Waduh, baru muncul setelah habis dihitung nih, Mama Rani. Mama Nina, adakah? Mama Nina. Nggak di tempat kayaknya nih. Apa ada? Ada di grup? Ada di chat? Ada di chat nggak, Mbak? 3, 4, 5. Nampaknya di room juga nggak ada nih. Oke, kita hapus ya. Oke. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Mar'atusalihah. Cek. Halo? Adakah? Ini sih ada di sini. Mama. Mar'atusalihah. Hadir. Udah. Tolong ya. Udah download atau belum? Kalau udah download, ya. tolong di screenshot ya di bagian yang sudah konfirmasi. Nah, untuk ini yang aku juga mau infoin, kalau yang baru join emang nggak aku ACC ya, karena udah mau kelar kegiatannya gitu. Oke, ulang lagi ya. Udah dapat 1 ya. Kita udah dapat 1, tinggal nunggu buktinya aja. Oke. Lanjut. 1, 2, 3. Rezeki nggak kemana, Mama sayang. Oh, salah ya. Desi Ariasni. Ada? Ini sih di sini ada ya. Mama Desi Ariasni. Mama Desi, halo, sore. Cek. Mam, iya. Ada. Oke,
Aku tunggu buktinya di grup ya. Tolong di screenshot ya. Terima kasih. Makasih. Lanjut yang ketiga. Oke. 1, 2, 3. Mama Komariah Akmala. Halo, hadir-hadir. Oke. Entap. Udah 3. Oke, aku menunggu buktinya. Oh, udah ada ya, Mak? Udah ini ya, ada ya Mama Komariah Wah, ya? ini ada yang nge-share. Ini siapa nih? Udah ada, Mak. Aku udah kirim ya, Ma. Oke, Mama Komaria sudah, Mama Mala alias Mama Mala. Oke. Ditunggu yang lainnya. Oke, ini satu lagi ya, Mak ya? Satu lagi. Iya, betul. 4 totalnya. Oke, satu lagi ya. Aska. Boleh tambah 2. 1, 2, 3. Cep, dep. Mama Suci. Hadir. Hadir. Terkezot aku. Oke, selamat untuk semua pemenang. Aku tunggu sore ini ya. Ininya sekarang juga sih maksudnya. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Sudah gamesnya, sudah seru-seruannya, sudah dapat hadiahnya. Terima kasih Manindia atas bantuannya. Terima kasih Mama Rami bantuannya. Oke. Tadi penjelasan tentang sesi talk session-nya bersama dengan Pak Yohanes Hartono sudah sangat panjang dan sangat bermanfaat sekali ya, Mama semua ya, tentang bagaimana kita harus menyimpan file-file kita di rumah supaya tetap aman, supaya tetap gampang untuk mencarinya. Terus juga ditambah lagi sekarang ada aplikasi barunya, Bantex e-filing yang secara online, dan itu Mama bisa pergunakan semua secara Mama semua udah download aplikasinya. Itu Mama bisa pakai juga. Sangat berguna sekali. Jikalau ada kendala dan gangguan, bisa hubungin via DM di Instagramnya Bantex e-filing yang tadi sudah aku sebutkan. Dan jangan lupa di-share juga keseruannya hari ini webinarnya bersama dengan Bantex Indonesia. Nah, itu juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Yohanes, kepada tim Bantex. Mohon maaf, ada tambahan ya Mama Maria. Ada apa? Yang untuk video ya? Oh iya, benar. Gimana? Saya sampai lupa itu. Sebentar, ada di manakah? Jadi nanti membuat apa? Itu kan tadi udah ya, udah download aplikasi kan? Udah download aplikasi, terus nanti bisa membuat apa ya? Istilahnya kayak membuat video gimana sih Mama menyimpan dokumen di rumah gitu menggunakan dalam bentuk reels ya? Aplikasi, ya menggunakan aplikasi itu gitu, menggunakan aplikasi. Kemudian apa namanya? Boleh di-share videonya, nanti aku kasih drive. Jadi drive nanti bisa ditaruh di situ, apa namanya? Videonya nanti bisa disimpan di drive situ dan nanti diupload di Reels ya. Buat yang mau ikutan aja, karena nanti akan ada 3 pemenang ya Mama Cynthia ya. 3 pemenang, untuk 3 pemenang yang terbaik bikin video itu. Nanti syarat dan ketentuannya nanti biar di-share sama Mama Cynthia di grup webinar ya. Jadi judulnya ini webinar, kita dapat ilmu baru, kita dapat
sharing tentang gimana sih cara sampai keselimpet kita. Menyimpan dokumen yang baik di rumah supaya nggak keselip, supaya nggak rusak, supaya baik-baik aja dan gampang ditemuinnya ketika kita membutuhkan. Dan banjir hadiah seperti biasa, Bantex baik sekali kepada mama-mama semua. Jangan lupa itu bikin videonya semenarik mungkin, jadi bisa membangun semangat mamah-mamah yang lain, atau mungkin teman-teman di luar sana, bisa juga bapak-bapak, jadi jadinya semangat, jadi oh ternyata nih dokumen kan nggak harus di rumah juga ya Pak Yohanes ya, bisa di kantor, bisa sekolah gitu kan, mungkin yang ada yang kerjanya jadi guru atau apa, dan dokumen juga nggak hanya dokumen pribadi seputar kartu keluarga, yang lain-lain, akta-akta, ternyata dokumen sekolahan anak juga penting dan banyak. Kayak tadi Pak Yohanes bilang ada foto, kita bisa simpan foto juga dari anak dari kecil sampai usianya dewasa. Terus juga mungkin piagam-piagam, sertifikat-sertifikat itu bisa juga kita simpan kayak gitu. Oke, tibalah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk mama-mama semua, bapak-bapak yang sudah bersedia mengikuti acara dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Yohanes atas waktunya, hadiahnya juga gitu kan. Oke, terima kasih juga para partisipan hari ini yang sudah hadir. Nah, saya ucapkan terima kasih. Saya juga memohon maaf jikalau ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara pada sore hari ini. Mungkin sehat selalu untuk semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain dan waktu kesempatan. Oke. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Terima Terima kasih, kasih Pak teman-teman. Yohanes. Terima kasih. Terima kasih mama semuanya. Terima kasih mama semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan izin. Boleh live, yang mau live silakan. Pak Yohanes, ini videonya boleh diupload di YouTube nggak ya? YouTube komunitas kita. Boleh, Ibu. Oke, makasih ya Pak Kebetulan di sini banyak banget ilmunya nih Pak Yo. Jadi nanti kita bisa upload gitu. Mungkin coba bikin ini, Man. Pakai ini apa? E-library. E-library. Wah, ada lagi nih. Kita kan lewat ini bisa kita bikin perpustakaan gitu ya. Semuanya kan bisa akses tuh, bisa tuh. Perpustakaan digital untuk komunitas misalnya. Jadi yang semua member bisa akses, member-member bisa akses topik-topik tertentu atau bisa dibuat per topik gitu ya. Perpustakaan tentang perpustakaan digital gitu ya. Oh gitu, oke. Berarti itu jadi memang bisa dibuat ya Pak. Jadi akses umum ya Pak ya. Kayak perpustakaan digital, jadi kan itu hanya bisa diakses oleh member saja yang punya akunnya, bisa digunakan, bisa menggunakan ini. Benar banget, berarti nanti coba kita bikin deh Pak suatu ide dan masukan yang luar biasa sekali nih. Jadinya kalau misalkan yang udah PES, yang udah lama-lama masih tetap bisa kita akses karena adanya e-library itu ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes, saya izin pamit. Sampai ketemu lagi. Izin ya Pak.